Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, angkatan tahun 2017. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja praktek saya yang berjudul Implementasi Direct Marketing di Baitul Mal Pupuk Kujang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Robi Pauji SEMM, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Fahri Ismail Rifki Eskom. Alasan saya memilih judul Implementasi Direct Marketing di Baitul Mal Pupuk Kujang karena sesuai dengan penempatan kerja praktek, sehingga memudahkan pengaplikasian teori yang saya dapatkan di kampus dengan kerja praktek di lapangan. Baitul Mal Pupuk Kujang merupakan salah satu lembaga filantropi di mana Baitul Mal Pupuk Kujang ini berkhidmat kepada umat melalui pendayagunaan dan sosial masyarakat, terutama zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan dana lain yang halal dan sesuai hukum, baik itu perorangan, lembaga maupun perusahaan, dengan membangun dan mengembangkan program-program penyaluran dan pemberdayaan umat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 2, zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Kemudian ada pengertian infak dalam pasal 1 ayat 3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya ada pengertian dari sedekah pasal 1 ayat 4. Sedekah merupakan harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2014, halaman 429 mengemukakan direct marketing merupakan hubungan secara langsung dan cermat yang ditargetkan kepada konsumen individu untuk mendapatkan tanggapan secara langsung dari keduanya dan dapat menumbuhkan hubungan baik dengan pelanggan. Dari hasil penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Dedek Purnama tahun 2016 mengungkapkan bahwa pelaksanaan direct marketing mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, secara keseluruhan perusahaan harus lebih meningkatkan direct marketing sebagai suatu strategi pemasaran, meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu produk dan pelayanan, meningkatkan jumlah pembelian, dan menguatkan kesan merek di benak konsumen. Berikutnya ada gambaran umum mengenai perusahaan. Baitul Mal Pupuk Kujang pertama hadir dilandasi oleh kesadaran para karyawan PT Pupuk Kujang dalam menunaikan zakat dan mengungkapkan rasa syukurnya melalui berbagi terhadap sesama yang dikuatkan oleh SK Direksi Nomor 10 Tahun 1944 tanggal 14 Oktober 1944 tentang pembentukan dan pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Pada tahun 2014, Baitul Mal Pupuk Kujang sudah berbadan hukum sesuai Akta Nomor 11 tanggal 11 April 2014 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Baitul Mal Pupuk Kujang oleh Notaris Hindu Muhsin SH. Baitul Mal Pupuk Kujang membangun jejaring di 73 majelis dan menyantuni jompo duafa sekitar 1793. Kemudian di sini ada logo dari Baitul Mal Pupuk Kujang dan profil perusahaan. Nama perusahaan Baitul Mal Pupuk Kujang, tanggal berdiri 14 Oktober 1944, alamat Jalan Ahmad Yani, nomor 39, Komplek Perumahan Pupuk Kujang, Cikampek, Kecamatan Cikampek, Karawang. Jenis perusahaan lembaga filantropi, jumlah karyawan berjumlah 6 orang, produk zakat, infak, dan sedekah, email baitulmalpupukujang2020@gmail.com. Berikutnya ada kajian teori. Yang pertama, grand teori. Di sini membahas tentang definisi manajemen secara umum.
Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong tahun 2016 halaman 12 mengemukakan bahwa manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu dan kelompok bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya ada middle theory yang mengungkapkan definisi dari manajemen pemasaran. Menurut Asauri tahun 2013 halaman 12, manajemen pemasaran adalah kegiatan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai program yang disusun dalam pembentukan, pembangunan, dan pemeliharaan laba hasil dari transaksi atau pertukaran melalui sasaran pasar untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Kotler dan Keller dalam jurnal Dewa Ayu Suryawati dan Rospita Flaviana Osin tahun 2019, bauran pemasaran adalah satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi yang di dalamnya menentukan tingkat keberhasilan pemasaran, dan semua itu ditujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Menurut Kotler dan Keller dalam jurnal Dede Purnama dan Tuti Rustiana tahun 2019, promosi adalah cara perusahaan dalam menginformasikan, menjelaskan, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung ataupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual oleh perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong dalam jurnal Abdul Aziz tahun 2019, direct marketing adalah hubungan langsung dengan sasaran konsumen yang bertujuan untuk memperoleh tanggapan segera dan meminta hubungan yang abadi dengan konsumen. Bentuk promosi yang digunakan mencakup katalog, telepon marketing, mobile marketing, dan lain sebagainya. Berikutnya ada tujuan dan metode. Tujuan dilakukannya kerja praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi direct marketing yang diterapkan di Baitul Mal Pupuk Kujang dalam melakukan kegiatan program kerjanya. Metode penulisan artikel yang digunakan adalah metode deskriptif. Sugiono tahun 2012 halaman 11 menyatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih, tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Metode deskriptif ini digunakan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai implementasi direct marketing pada Baitul Mal Pupuk Kujang. Yang kedua, penulisan ini menggunakan metode deskriptif library research, yaitu mencari, mempelajari, dan mengumpulkan teori serta bahan-bahan yang mendukung bagi penulis dengan mempelajari informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan teori-teori judul beserta indikator-indikatornya. Kemudian ada pembahasan mengenai pelaksanaan KP. Adapun tugas yang dilaksanakan pada saat kerja praktek berlangsung adalah melakukan penyortiran data-data korporat dan juga retail menggunakan Microsoft Excel. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai target atau sasaran ketika akan melakukan proses promosi mengenai program kerja yang akan dilakukan di Baitul Mal Pupuk Kujang. Kemudian setelah penyortiran data dilakukan, praktikan akan melakukan pelaporan hasil data kepada direktur operasional untuk dikoreksi. Setelah disetujui oleh direktur operasional, tugas selanjutnya adalah menyiapkan tools. Nah, tools ini yang harus dilengkapi sebagai pendamping proses promosi. Jika promosi sudah terlaksana, maka praktikan biasanya menunggu kabar dari pihak terkait selama 2-3 hari. Setelah itu akan diadakannya pelaporan dan closing kegiatan promosi. Adapun tugas utama dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah yang pertama, praktikan melakukan survei ke perusahaan-perusahaan di sekitar KIKC. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kemungkinan penolakan dan memungkinkan bahwa program yang kami promosikan dapat masuk dan diterima baik oleh pihak perusahaan. Dan yang kedua, melakukan kunjungan dan sosialisasi ke retail atau majelis taklim di Cikampek. Mempromosikan mengenai program sambut Ramadan dan mengajak para jamaah majelis taklim untuk ikut serta dalam kegiatan ini dengan berbagi.
Dan yang ketiga, melakukan promosi ke kantor KIKC, PT Sintas Kurama Perdana, Cikampek, dan PT Hurip Utama. Melakukan promosi program sambut Ramadan ke kantor-kantor tersebut dengan tools pendamping, proposal kegiatan, ID card, brosur kegiatan, surat tugas, surat pengantar, dan surat kerjasama. Dan yang keempat, melakukan rapat evaluasi hasil atau follow up kegiatan. Jadi setelah melakukan kegiatan promosi yang dilakukan selama beberapa hari, saya dan tim melakukan rapat evaluasi atau follow up kegiatan promosi bersama pembimbing lapangan, direktur operasional, serta jajarannya di kantor Baitul Mal Pupuk Kujang. Yang dibahas adalah mengenai kegiatan promosi yang telah dilakukan selama beberapa hari dan membahas hasil serta masukan-masukan yang didapat ketika melakukan kegiatan promosi tersebut. Kemudian saya ditugaskan untuk melengkapi tools promosi. Salah satunya adalah membuat surat sponsorship melalui Microsoft Word, yang nantinya surat ini akan digunakan sebagai pendamping proposal kegiatan Ramadan yang nantinya akan ditawarkan kepada perusahaan. Kemudian melakukan saving nomor WhatsApp dan email Mujaki serta promosi melalui broadcast via WhatsApp. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kami ketika melakukan promosi melalui via WhatsApp dan juga email. Kemudian melakukan penyebaran surat izin kerjasama ke perusahaan di KIKC. Hal ini dilakukan ketika kami tidak mendapatkan izin masuk ke dalam perusahaan tersebut. Maka kami melakukan cara lain, yaitu dengan memasukkan terlebih dahulu surat izin kerjasama. Jika sudah disetujui, maka kami akan mendatangi kembali perusahaan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita mendapatkan izin dari perusahaan tersebut? Di sini kami melakukan konfirmasi via telepon marketing, mengkonfirmasi perihal surat izin yang telah masuk ke perusahaan tersebut. Kemudian ada tugas pendukung dari pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama, melakukan perkenalan perusahaan dan penempatan tempat kerja sesuai dengan konsentrasi atau peminatan praktikan. Dan yang kedua, melakukan rapat penentuan segmen program kerja dan penyortiran data korporat dan retail sebagai acuan atau target promosi. Dan yang ketiga, melakukan presentasi dan evaluasi hasil penyortiran data bertujuan untuk memilah mana saja yang akan diambil sebagai target promosi. Dan yang keempat, melakukan rapat penyusunan action plan, dibuat untuk menyusun data yang sudah disortir. Dan yang terakhir, melakukan rapat evaluasi dan koordinasi. Di sini melakukan rapat finalisasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan. Kemudian ada permasalahan serta solusi dari pelaksanaan kerja praktek di Baitul Mal Pupuk Kujang. Permasalahannya dalam proses kegiatan promosi ke perusahaan-perusahaan di Cikampek sebenarnya dari segi persiapan belum terlalu matang, karena saat akan melakukan promosi sering terjadi adanya ketidaklengkapan tools yang akan digunakan saat promosi. Dengan ketidaklengkapan tersebut membuat bingung pihak perusahaan dan menanyakan tools yang memang tidak dipersiapkan oleh tim promosi. Kemudian minimnya fungsi peralatan kantor seperti telepon, karena pada saat akan melakukan konfirmasi perihal apapun ke pihak perusahaan melalui telepon kantor, biasanya telepon tersebut tidak berfungsi, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan. Kemudian solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah seharusnya pihak Baitul Mal Pupuk Kujang harus lebih mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sebelum melakukan suatu kegiatan. Kelengkapan tools seperti katalog-katalog untuk promosi yang sangat wajib diperhatikan agar saat proses kegiatan berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Kemudian solusinya adalah Baitul Mal Pupuk Kujang lebih mampu meningkatkan kelayakan peralatan kantor. Tujuannya adalah agar memudahkan semua keperluan karyawan saat pekerjaan memerlukan alat tersebut.
Berikutnya kesimpulan serta saran. Kesimpulan dari kerja praktek ini adalah kami dapat mengetahui proses kegiatan promosi yang nyata dilakukan oleh Baitul Mal Pupuk Kujang. Dalam proses promosi, Baitul Mal Pupuk Kujang sudah melakukan kegiatan tersebut secara tepat. Dari keseluruhan proses kegiatan pada saat promosi ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh banyak perusahaan atau pelaku usaha. Akan tetapi, pada saat kegiatan akan berlangsung, terdapat beberapa kendala, seperti tidak tersedianya tools yang dibutuhkan, dan seperti tidak mendukungnya telepon kantor untuk digunakan sebagai kegiatan telemarketing, sehingga mengakibatkan kurangnya pendukung kegiatan promosi pada saat itu. Kemudian untuk saran, setelah penulis mengamati beberapa hal yang menjadi pemicu timbulnya hambatan-hambatan dalam proses promosi secara langsung di Baitul Mal Pupuk Kujang, maka dengan hal ini penulis mengemukakan saran-saran kepada perusahaan yang sebaiknya perusahaan tidak menggabungkan alat-alat pendukung promosi dengan dokumen-dokumen kantor lainnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pencarian tools yang dibutuhkan ketika waktu mendesak, dapat meningkatkan ketersediaan alat tulis kantor dan juga telepon. Tujuannya untuk memudahkan dalam proses pengkonfirmasian suatu hal tertentu ke berbagai pihak terkait. Adapun saran yang diberikan kepada universitas, yaitu sebaiknya dari universitas harus lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Dengan terjalinnya kerjasama tersebut memudahkan bagi mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja ketika kegiatan kerja praktek akan dilaksanakan. Dan yang terakhir ini ada lampiran-lampiran atau foto-foto kegiatan pada saat kerja praktek. Di sini ada gambar atau foto yang menunjukkan kami sedang melakukan promosi ke salah satu perusahaan. Dan di sini juga ada gambar ketika kami melakukan kegiatan rapat koordinasi di setiap minggunya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan kata atau pembahasan-pembahasan yang tidak sesuai. Saya ucapkan terima kasih ke semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan pelaksanaan kerja praktek ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.